Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program Ikhwal Jam'iyah. Dan alhamdulillah hari ini kita punya tema yang luar biasa, yakni seputar Nahdlatul Ulama dan kalender Hijriah global. Dan juga telah hadir di ruang virtual masing-masing narasumber kita. Segera kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Subdit Hisab Ru'yat dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sapa Bapak Haji Ismail Fahmi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Mbak Ili. Baik, alhamdulillah. Di ruang berikutnya ada narasumber yang kedua, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang subhanallah ini juga selalu mengisi layar kaca TV 9 Nusantara. Segera kita sapa Ustadz Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz Samsul. Baik, dengar suara kami Ustadz Samsul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya semuanya. Baik, izin, kita punya tema Nahdlatul Ulama dan kalender Hijriah global. Yang pertama, saya ke Pak Haji Ismail dulu. Kepala Kasubdit Hisab Ru'yat dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa disampaikan kepada kami Pak Kasubdit tentang apa sih maksud dari kalender Hijriah global ini? Ya, terima kasih. Baik. Kok pertanyaannya ke saya? Pertama. Itu punyanya apa? Dari Muhammadiyah itu. Oke, baik. Secara global aja dari panjenengan dulu. Kalender Hijriah global tunggal gitu kan? Ya. Yang beberapa waktu lalu ada apa? Di launching untuk pertama kalinya ya. Iya, itu seharusnya ada yang menjelaskan itu yang punya kalendernya kan gitu, yaitu Muhammadiyah. Kalau pemerintah pada posisi ini kan kita memposisikan bahwa pemerintah itu adalah fasilitator dari ormas-ormas Islam yang ada kan gitu. Keterkaitannya dengan kalender yang ada, ini kan kita tahu ya, ada beberapa ormas yang memang sudah punya kalendernya masing-masing kan. Untuk kalender kami bahwa memang masing-masing ormas itu punya kalender masing-masing dengan kriteria yang memang dipedomani ya masing-masing kan gitu. Seperti Persis juga punya kalendernya, NU juga punya kalender, dan juga yaitu kemarin Muhammadiyah ini sebetulnya sudah ada kalender, namun memang untuk KHGT ini baru di launching kemarin awal Muharram. Seperti itu. Jadi untuk posisi pemerintah ini kan nggak mungkin melarang atau menganjurkan atau apa. Yang pasti memang setiap warga negara ini punya hak gitu. Jadi posisi pemerintah netral dan mengharapkan agar bahwa posisi pemerintah ini benar-benar jadi fasilitator. Kalau keberadaan KHGT sendiri ya itu memang sudah kewenangan dari Muhammadiyah itu sendiri yang memang berubah gitu kan dari konsep wujudul hilal, lalu sekarang mempunyai kriteria yang baru yaitu KHGT, dan di dalam perjalanan kalender ini sebetulnya hal yang biasa. Itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa, enggak, itu udah biasa gitu. Jadi memang di setiap ormas itu mengalami semuanya, baik itu di Muhammadiyah, baik itu di Nahdlatul Ulama, baik itu di Persis, ataupun ormas yang lainnya. Jadi penyusunan kalender itu ya mungkin bagi generasi yang mendapatinya kan gitu ya. Jadi pada posisi ini menurut mereka ini yang paling betul kan gitu. Menurut generasi sebelumnya ya kalender yang sebelumnya yang lebih betul. Menurut generasi yang sebelumnya lagi ya itu yang paling betul. Dan juga karena memang untuk persoalan kalender ini adalah ranah ijtihadiyah ya. Jadi di sini banyak sekali peluang-peluang untuk bisa gitu loh berperubahan yang sangat dinamis sekali gitu kan. Bisa jadi sekarang di launching
selanjutnya ganti generasi, dia berubah lagi. Itu udah biasa. Dan memang ini terjadi dari zaman sahabat kan, dari zaman sahabat sampai sekarang, ulama, terus sampai sekarang itu semuanya berganti-ganti. Jadi dinamis sekali kalender itu sendiri. Begitu pula ya KHGT gitu kan. Saat ini memang generasi sekarang gitu loh yang merubah dari yang tadi judul hilal sekarang berubah menjadi KHGT global. Diharapkan gitu kan. Mereka mengharapkan bahwa ini menjadi menjadi kalender global gitu kan. Walaupun itu hanya mungkin gitu kan ya. Nanti pada zaman generasi selanjutnya pun sangat terbuka sekali untuk diganti lagi. Ya seperti itu kalender. Kalau seperti itu kalender yang terjadi seluruhnya berkembangan. Apalagi di Indonesia ya. Kalender itu kan banyak sekali, bukan hanya kalender seperti yang dimunculkan sekarang. Itu kan kayak tradisi-tradisi Jawa kuno. Terus ada juga kalender Sunda. Ada kalender. Jadi kearifan lokal pun ini membuat kalender sendiri-sendiri. Jadi di Indonesia ini kalender banyak. Bahasa Betawinya bejibun. banyak sekali. Jadi dan itu nggak bisa kita batasi. Itu nggak bisa kita batasi sehingga kearifan lokal pun bisa menjadi sebuah keberagaman yang menjadi corak Indonesia itu sendiri. Yang pasti ya alhamdulillahnya yang penting akur ya. Kalender boleh banyak tapi kalau puasa bareng. Kalender boleh banyak yang penting Idul Fitri bareng. Kalender boleh banyak yang penting Idul Adha bareng kan gitu. Iya. Harapan kita. Oke, sepakat. Baik, nanti lanjut lagi ya ini Pak Haji Ismail. Saya geser dulu ke Ustadz Samsul. Ya, baik. Ustadz Samsul, ini gimana nih penjelasannya dari Ustadz Samsul sendiri? Tadi sudah disampaikan tuh oleh Pak Haji Ismail bahwa dulu judul hilal, sekarang ganti kalender hijriah global begitu. Bagaimana tanggapan dari Ketua Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur? Ya, terima kasih. Salam hormat juga pada Bapak Kasubdit Hisabiyat Kemenak RI, beliau Kiai Haji Ismail Fahmi. Amin. Terkait KHGT ini tentunya perbedaan adalah yang tidak bisa dihilangkan. Namun perbedaan cara penetapan awal bulan Hijriah antara Muhammadiyah yang telah melaunching KHGT dan Nahdlatul Ulama yang tetap berpedoman pada Ru'yatul Hilal bil Fi'li. Ini KHGT kembali mencuat setelah peluncuran kalender Hijriah oleh PP Muhammadiyah karena kalender ini diklaim bisa menyatukan penanggalan Islam di seluruh dunia. Namun berbalik dengan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya apa yang jadi dasar fikih dari kedua organisasi besar ini masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri, baik itu Nahdlatul Ulama, baik itu Muhammadiyah maupun lainnya. Kemudian menyampaikan dan menyambung dari Lembaga Falakiyah PBNU yang telah memberikan 33 catatan terkait KHGT ini, tentunya semuanya adalah dalam arti persatuan. Persatuan dalam NU ini telah disampaikan pada Muktamar ke-28 bahwasannya ukhuwah dalam arti luas memberikan cakupan arti adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial atau muamalah ijtimaiyah. Sehingga hubungan persaudaraan Islam dan persatuan adalah bagian daripada akomodatif, selektif, dan integratif. Karena itu KHGT ini yang telah di-launching oleh Dewan Hisab, PP Muhammadiyah, juga lainnya, LFNO selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, di mana meskipun Nahdlatul Ulama ini tidak sejalan dengan Muhammadiyah, namun konsistensi NU menggunakan Ru'yatul Hilal ini tetap sebagai penentuan
awal bulan Hijriah. Karena itu dari awal berdirinya sampai sekarang ini Nahdlatul Ulama tidak pernah tertarik pada Ittihadul Mathalik atau penyatuan kesatuan wilayatul hukmi. Karena itu penyatuan kalender ini adalah harus ada otoritas kenegaraan. Tentunya kalau di Indonesia ada Kementerian Agama, namun di luar negara Indonesia tentunya ada otoritas tersendiri. Karena itu Nahdlatul Ulama tetap berpedoman pada Ru'yatul Hilal bil Fi'li sebagai penentuan awal bulan Hijriah. Berbincang dengan dua narasumber saya yang hadir secara virtual. Ada yang pertama Kepala Kasubdit Hisab Ru'yat dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Izin saya ke Ustaz Samsul terlebih dahulu. Ustaz Samsul, ini bisa disampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan apakah HGT ya? Iya. Bisa jelaskan kepada kami. Terima kasih. Terkait KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal yang telah di-launching oleh PP Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, bahwasanya konsep KHGT adalah upaya untuk menciptakan satu sistem kalender Islam yang berlaku secara universal global untuk umat Islam seluruh dunia, yang diusulkan dan diimplementasikan oleh Muhammadiyah mulai Muharram 1447 Hijriah ini. Tujuan daripada KHGT adalah konsep untuk mengatasi perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah, terutama bulan-bulan krusial, di mana bulan Ramadan puasa bagi umat Islam, Syawal diharamkan puasa, ada hari raya Idul Fitri, dan Dzulhijjah ada hari raya Idul Adha. Di situ ada hari Arafah, kemudian 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik 3 hari kemudian. Ini adalah seringkali menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan di berbagai negara. Nah, sekarang dengan timbulnya KHGT ini, maka bagian daripada ormas masing-masing, khususnya di Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dengan adanya KHGT ini, kita juga telaah terkait parameter konsep kalender KHGT ini, di mana parameternya ini yang pertama adalah matlak global, kemudian imkan ru'yahnya adalah 5 hingga 8, kemudian ada lagi jika imkannya lewat jam 00 di daratan benua Amerika, kemudian juga ada ijtima qoblal fajar di Selandia Baru, ini sudah mengarah ke KHGT atau penanggalan. Dari KHGT tersebut ada syarat dan prinsipnya, di mana syaratnya itu adalah bagian daripada untuk ibadah dan muamalah. Kemudian juga berdasarkan siklus bulan Qamariyah yang bersifat global. Kemudian juga syaratnya penanggalan KHGT tersebut adalah konjungsi di seluruh muka bumi. Kemudian lagi ada juga syarat imkan ru'yah dan tidak boleh menunda jika sudah imkan. Namun dari prinsipnya KHGT tersebut kita telah adalah yang pertama, KHGT mempunyai prinsip 1 hari 1 tanggal. Kemudian juga penggunaan hisab, kesatuan matlak, juga ada transfer imkan ru'yah. Sehingga memunculkan hari awal dari garis tanggal internasional. Kemudian daripada itu ada juga manfaat dan urgensi dari KHGT tersebut, itu kita respon secara saintifik yang mewakili daripada Lembaga Falakiyah PBNU, bahwa yang dimaksud di sini adalah reaksi atas tanggapan terhadap konsep dan urgensi KHGT yang diberikan berdasarkan cara-cara ilmiah. Karena itu terkait respon tersebut LFNO telah menyampaikan 33 catatan terkait kalender Hijriah global tersebut. Nah, terkait hal-hal yang lain, mungkin banyak hal yang perlu ada koreksi, baik itu di dalam diri
Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama melalui Ru'yatul Hilal bil Fi'li, di mana di situ ada parameternya minimal imkan ru'yah adalah 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4. Ini kemarin di awal Ramadan dan awal Dzulhijjah, ini yang potensi imkan ru'yah ada di Aceh, sedangkan di Jawa Timur ini belum mencapai imkan ru'yah. Otomatis di Jawa Timur ketika melaksanakan ru'yatul bil fi'li maka hasilnya adalah nihil, sehingga perlu adanya kegiatan ru'yat di lain lokasi yang dimana lokasi tersebut sudah mencapai imkan ru'yah. Mengapa? Karena di Jawa Timur belum mencapai derajat imkan ru'yah 3 derajat 6,4 untuk elongasinya, seperti itu. Baik, Ustaz Samsul, apakah mungkin ketika dengan posisi yang berbeda begitu bisa bahasanya adalah menyatukan banyak negara begitu untuk penentuan beberapa awal bulan tadi itu? Nah, karena itu ini juga perlu catatan juga, apakah mungkin satu hari, satu tanggal secara menyeluruh di dunia. Karena itu hal tersebut perlu adanya penetapan dan pemberlakuan kalender yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemegang otoritas, apakah antar satu negara dengan yang lain itu sama, karena otoritas itu adalah haknya pemerintah masing-masing, baik itu pemerintah maupun kerajaan maupun lainnya. Yang kedua ada wilayah kekuasaan atau wilayah kedaulatan. Karena bila mana tidak ada otoritas maupun wilayah kekuasaan, maka hal mustahil untuk bisa diikuti. Kemudian juga kriteria diantaranya berdasarkan masukan saintifik, ini antara jamnya ijtima atau konjungsi dengan lain negara itu jelas berbeda. Seperti halnya kalau di Indonesia ini sudah tenggelam, namun di daerah tenggelamnya matahari, namun di daerah barat belum tentu sudah mencapai ghurubus syamsi atau tenggelamnya matahari. Seperti itu. Oke, baik. Geser ke Pak Kiai Haji Ismail, Pak Kasubdit. Kalender yang dipakai oleh Kemenak pakai kalender apa ini? Ya, ini kalender yang paling bagus. Siap. Kita ini menggunakan kriteria yang disepakati oleh negara Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia itu sendiri. Kriteria ini kriteria yang menurut saya, yang juga menurut negara-negara yang tergolong dalam MABIMS adalah kriteria yang ideal. Ideal dalam artian apa? Ini kan sudah disepakati beberapa negara. Terus yang kedua, kriteria kita ini secara saintifik itu memang sudah teruji. Tuh. Sudut elongasi 6,4 berarti kan jauh. Dengan tinggi 3 derajat itu sudah ada perubahan dari 2 derajat menuju ke 3 gitu kan. Ini kan berarti memang secara saintifik ini sudah terpenuhi gitu. Dan ini juga bukan hanya imkan ru'yah yang diartikan orang kalau imkan itu belum qat'i, sebetulnya sudah qat'i. Jadi jika cuaca cerah sekali maka hilal akan tampak kan gitu. Ini sudah ada penelitiannya, sudah ada sudah banyak juga ada citra hilalnya kan gitu. Sudut elongasi 6,4 itu kan jauh sekali gitu. Dan teman-teman di dunia astronomi pun mengakui bahwa dengan elongasi 6,4 ini itu sudah hilal itu sudah bisa tampak melalui CCD kan gitu. Terus ditambah lagi 3 sehingga kriteria yang kita gunakan khususnya Kementerian Agama ini kriteria yang memang sudah secara saintifik itu sudah benar, apalagi secara fikih ya kan gitu. Fikih ini kan lebih toleran dan fikih ini lebih mempertimbangkan kemaslahatan. Dilihat dari posisi geografis Indonesia yang membujur seperti ini, dengan konsep MABIMS ini adalah konsep kesepakatan, maka ini adalah konsep yang ideal gitu sebetulnya. Tapi ya itu, masyarakat kan banyak melihat
beda-beda. Karena apa? Keyakinan. Kan gitu. Karena keyakinan inilah yang menyebabkan keberagaman yang harus kita apa? Kita toleran gitu kan. Jadi macam-macam sekali. Tetapi kalau untuk kriteria yang digunakan oleh pemerintah ini menjadi kriteria penyusunan kalender hijriah di Indonesia yang sudah mapan gitu. Dan sudah mapan. Jadi kita sih berharap bahwa kriteria kita ini benar-benar bisa diadopsi walaupun bukan sekarang kali ya. Jadi muncul beberapa kriteria, terus ada yang menciptakan kriteria baru yang katanya akan menyatukan dunia kan gitu kan. Tapi ya ternyata malah justru membuat perbedaan lagi kan gitu. Ya itulah yang terjadi di Indonesia gitu loh. Keberagaman yang tetap harus kita jaga juga. Namun yang paling penting juga kami dapat sampaikan bahwa sebetulnya kriteria yang digunakan oleh pemerintah ini pun pernah dibahas untuk bisa digunakan secara global gitu. Itu pada tahun 2017 itu kita ada rekomendasi Jakarta namanya, rekomendasi Jakarta 2017 terkait tentang kriteria visibilitas hilal yang bisa digunakan untuk penyusunan kalender Hijriah Indonesia dan juga bisa berlaku secara global. Hanya bahasanya aja gitu, hanya bahasanya. Kalau kita mau globalkan ya tinggal digunakan secara global kan gitu. Jadi bagaimana, apakah mungkin bisa global? Kita nggak bisa jawab bilang enggak juga kan gitu, tapi juga nggak bisa jawab iya juga kan gitu. Karena memang kita tahu bahwa untuk persoalan kalender tadi yang seperti disampaikan oleh Kiai Samsul gitu kan, ada beberapa yang harus terpenuhi gitu kan, unsur-unsur kalender itu sendiri. Nah, terkait itu juga sepertinya gitu loh. Apalagi perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat ya kan, sampai sekarang itu nggak pernah diketemukan. Karena memang pada prosesnya itu sama seperti mazhab itu sendiri kan gitu. Jadi yang akan terjadi sebetulnya sampai akhir zaman gitu loh. Apalagi melihat kondisi politik, untuk global itu sebetulnya kita sudah punya kalender Masehi. Gitu. Kalender administratif pun juga sudah cukup dengan kalender Masehi karena memang Arab Saudi pun mengambil jalur seperti itu. Untuk administratif karena keseragaman dunia ini sudah dicapai dan itu pun nggak masuk dalam ranah kalau kita nggak menggunakan Masehi, kalau kita gunakan Masehi maka kita berdosa kan enggak? Ya. Selama ini kita sudah biasa, misalnya kayak hari ulang tahun, hari jadi, apapun yang lainnya kita sudah pakai kalender Masehi. Jadi untuk persoalan administratif sebetulnya sudah selesai, kan gitu. Nah untuk kalender ibadah inilah yang akhirnya apakah memang perlu kalender Hijriyah gitu, atau kalau untuk urusan kalender Hijriyah akhirnya diserahkan kepada negara masing-masing. Karena memang ternyata ya itu kita mau ngikutin sebetulnya ya kayak kemarin ya KHGT misalnya kepinginnya agar dia bisa sama Arab Saudi. Sebetulnya kan mudah aja. Ya sudah ikuti aja Ummul Qura. Nggak buat kalender. Jadi ada deklarasi kan gitu. Yeah. Kalau untuk global dan itu dijadikan administratif ya nggak mungkin juga kalau menurut saya gitu lah. Jadi memang ini adalah kalender ibadah yang nanti ya itu diserahkan kepada kepercayaannya masing-masing. Jadi di Indonesia ini itu bisa kayak puasa. Puasa itu bisa 5 hari awalnya. Dari Aboge, Asapon, An-Nazir, As-Satariyah, terus Qadariyah ataupun Naksabandia. Terus nanti lebarannya pun bisa seminggu. Masya Allah. Jadi makanya itulah keberagaman corak dari Indonesia itu sendiri. Tapi ini kalau sekiranya nanti dibuat hari libur, enak itu. Jadi panjang. Baik. Ya. Izin jadi ya itulah kalender yang terjadi. Sebetulnya gini. Jadi Kementerian Agama itu sudah mengusahakan bahwa kita sebetulnya 2017 itu sudah ada kalender global dengan kriteria yang kita gunakan. Dan ini uniknya. Jadi
itu kalau kita gunakan, insya Allah dari tim kami ya, tim ahlinya, kalau kriteria pemerintah digunakan untuk global, itu sama seperti nanti hilal seluruhnya bisa wujud di dunia, kan gitu. Hilal sudah ada di. Nah kalau KHGT ini, kita masih minus, tapi sudah besok tetangga. Dan saya juga yakin sebetulnya di kalangan Muhammadiyah pun masih banyak perdebatan juga sih. Iya. Nah, makanya saya bilang nanti suatu waktu Heeh. konsep ini pun akan tumbang oleh generasi selanjutnya. Baik. Bagaimana Ya. tumbangnya konsep wujudul hilal kan gitu. Ya, baik. Izin jeda sejenak Pak Kiai Haji Ismail. Dan pemirsa kita Iya. lanjutkan kembali perbincangan kita menarik sekali seputar NU dan ikhtiar dan kalender Hijriah Global Tunggal ya. Kita punya tema pada sore hari ini. Ini adalah segmen terakhir ya. Kembali berbincang dengan Kepala Subdit Hisab Ruqyah dan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Izin Ustaz Samsul dulu. Ustaz Samsul dari perspektif fikihnya bagaimana ini seputar kalender Hijriah ini? Oke. Menurut NU, penggunaan kalender Hijriah Global Tunggal ini tidak sejalan dengan prinsip Ru'yatul Hilal yang sejak lama dijadikan dasar hukum penetapan awal bulan dalam Islam. Yang pertama, dari poin fikih, yang pertama adalah ru'yat bersifat syar'i sesuai hadis yang populer, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Nah, sedangkan hilal itu posisinya tidak pada satu tempat, tidak bisa menjadi ittihadul matolik, semuanya global, satu dunia sama. Jadi NU memegang teguh metode ini dengan pendekatan ruqyat lokal, yaitu pengamatan langsung bulan sabit pertama atau hilal di wilayah Indonesia, yang juga ada kesepakatan Mabim dari negara-negara sekitar Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terkait ittihadul matolik atau kesatuan zona, itu NU secara prinsip tidak menggunakan pendekatan satu zona waktu global atau matlak global. Karena di Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo tahun 1999 itu diputuskan bahwa penetapan awal bulan tidak boleh bergantung pada ruqyat dari luar negeri, sehingga harus mengacu pada wilayatul hukmi Indonesia. Karena itu masing-masing wilayah memiliki posisi geografis yang mempengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal. Kemudian yang ketiga, kaitannya adalah masalah otoritas hukum yang telah kami sebutkan tadi, yaitu menurut para kiai-kiai NU, penetapan awal bulan secara global ini butuh otoritas tunggal tingkat dunia. Karena itu kalender dulu yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemegang otoritas syar'i dan politik. Nah sekarang tidak ada khalifah atau otoritas Islam global, maka negara dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi rujukan resmi untuk wilayah Indonesia. Karena itu Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi pada usaha Muhammadiyah dalam penyatuan kalender Hijriah global yang merupakan bagian dari usaha penyatuan umat Islam. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama tidak mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak konsep KHGT, namun demikian menyarankan agar komunikasi ini bisa berlanjut, koordinasi dengan semua elemen umat Islam di tanah air terus dijalin sedemikian rupa sehingga persatuan KHGT ini atau unifikasi kalender ini dapat tercapai sesuai dengan harapan seluruh umat, sesuai dengan prinsip organisasi masyarakat masing-masing di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, matur nuwun, subhanallah. Dari Kiai Haji Ismail, ini kita ada waktu masih lumayan ya, mungkin ada beberapa statement tadi yang yang menarik adalah ketika di sini ada kata-kata, ayo kita kembali ke pemerintah aja dia biar enak begitu. Pripun itu Yai? Iya, terima kasih. Ya memang pada prinsipnya kan seperti itu ya. Kita disuruh Rasul itu kita puasa bareng di mana negeri kamu berada kan gitu. Ya. Terus berbuka juga kita di hari yang sama seluruh umat Islam saat itu juga
berhari raya. Ini kan memang sudah menjadi anjuran dari Rasul kan gitu, untuk kita bisa ya menikmati bersama lah, Ya. puasa bersama, Ramadan Idul Fitri bersama, Idul Adha bersama, apalagi seluruh kalender hijriahnya pun juga bisa sama kan gitu. Terkait tentang bagaimana para kebijakan yang diambil oleh ormas masing-masing, yaitu tidak terlepas juga dari mungkin ya ijtihad yang ada di ormasnya masing-masing. Kita sangat menghormati apa yang menjadi hasil dari seluruh keputusan yang ada di ormas masing-masing, tapi memang kami juga menghimbau bahwa untuk persoalan kalender mungkin bisa kita buat berbeda, atau bisa juga kita buat sama, seperti kejadian kemarin kan, yang tadinya KHGT sudah diterapkan, pas Syawal ternyata dikembalikan lagi ke konsep wujudul hilal, akhirnya bisa berlebaran bersama. Ini ijtihad kan gitu. Ya. Yang memang kalau menurut saya justru memang kebersamaan itu tidak akan pernah itu ada nilai dosanya gitu. Apalagi ijtihad kan. Dia benar dua, salah aja masih benar kan gitu. Iya. Nah, sehingga kita di Kementerian Agama melalui sidang isbat ini sidang musyawarah, sidang ijma'-nya ulama falak di Indonesia berkumpul bersama, bermusyawarah untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Di sini juga keterlibatan ormas, terlebih keterlibatan Majelis Ulama Indonesia, dan juga DPR termasuk, karena kita undang ketuanya gitu kan, untuk kita bermusyawarah. Kalender mungkin bisa berbeda, tetapi dalam penentuan nanti awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, kita undang semuanya dengan hati yang legowo, dengan hati penuh kebijakan untuk kemaslahatan umat. Yuk kita sama-sama putuskan bersama. Jadi ini keputusan bersama, Mbak Yuli. Jadi bukan keputusan masing-masing pihak, tapi keputusan bersama. Untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pemerintah sebagai fasilitator mengharapkan agar forum yang sudah bagus ini, gitu loh, forum musyawarah, nggak ada di dunia lain, di negara lain maksudnya, hanya ada di Indonesia. Untuk pengambilan penentuan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah ini melibatkan semua unsur, baik itu dari ulama, dari pakar falak, pakar astronomi, instansi terkait, gitu, seperti DPR pun kita undang untuk menentukan bersama, kita ambil keputusan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Jadi kita berharap bahwa dari hasil isbat inilah yang nantinya bisa disepakati. Kalender, mau kalender yang apapun gitu kan bentuknya, itu nggak jadi masalah. Namanya juga kalender. Tetapi untuk penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebagaimana juga yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004, bahwa kita melakukan isbat. Nah, keputusan isbat yang dilegalkan oleh diregulasi oleh Kementerian Agama ini menjadi keputusan bersama yang disepakati dan ditaati oleh umat Islam di Indonesia. Ini bukan hanya sekedar harapan Kementerian Agama, tapi sebetulnya Majelis Ulama pun berharap bahwa ini bisa ditaati bersama, dan insya Allah kita bisa bersama itu meneguhkan ukhuwah Islamiyah, dan saya yakin itu tidak berdosa. Baik, Masya Allah. Malah justru akan menunjukkan kebaikan yang ada. Baik, izin Pak Kiai, Pak Kiai Haji Ismail, closing statement dari panjenengan di sore hari ini. Saya rasa cukup, Mbak Yuli. Jadi kita berharap bahwa untuk penyusunan kalender hijriah di Indonesia itu sudah punya kalender hijriah Indonesia yang sudah baku, yang sudah kita edarkan di di Kementerian Agama,
di kalender-kalender yang nasional itu juga sudah ada kalender Hijriah Indonesianya, sehingga nggak perlu ragu dengan kalender yang kita miliki, karena memang itu adalah kalender penyusunan yang didasarkan dari para pakar yang sudah kita kumpulkan di Ormas, sehingga yakin dengan kalender Hijriah Indonesia, dan juga mari mudah-mudahan kalender Hijriah Indonesia ini bisa kita terapkan di Indonesia, bisa disepakati khususnya nanti pada sidang Isbat, Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah kita bisa bersama. Baik, Masya Allah, teduh banget. Terima kasih Pak Haji Ismail atas waktunya bersama dengan kami di Wajamiyah. Ustaz Samsul, terima kasih waktunya, sehat selalu semuanya. Waktu nuwun sangat telah bergabung bersama dengan kami, dan pemirsa, dengan demikian usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Saya Yulia Kamila segera pamit, dan mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.